Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sebuah kisah sejarah yang sangat penting, yaitu tentang bagaimana Kabupaten Tasikmalaya terbentuk. Tasikmalaya yang kita kenal hari ini sebagai salah satu daerah besar di Jawa Barat, ternyata memiliki perjalanan panjang, penuh perjuangan, kebijakan, dan peran besar dari tokoh-tokoh bangsawan Sunda. Mari kita telusuri bersama kisah menarik ini. Mari kita berpindah ke sesuatu yang melatar belakangi Sukapura atau yang sekarang kita kenal dengan Tasikmalaya. Awalnya, wilayah yang kini bernama Tasikmalaya dikenal sebagai Sukapura pada masa kerajaan dan kemudian masa kolonial Belanda. Sementara masyarakat membutuhkan pemerintahan yang lebih dekat, lebih cepat, dan lebih teratur. Dari sinilah benih-benih perubahan menuju Tasikmalaya mulai muncul. Salah satu tokoh awal yang berjasa adalah Raden Anggadipadua. Beliau merupakan bupati pertama dari kerajaan Sukapura yang mulai menata pemerintahan di wilayah ini. Dengan kepemimpinannya, Sukapura mendapat legitimasi sebagai kabupaten resmi di bawah pemerintahan Mataram dan kemudian juga di bawah pemerintahan VOC pada waktu itu. Kemudian legitimasi inilah yang menjadi dasar yang kuat sehingga pemerintahan daerah bisa berjalan stabil dan diteruskan oleh para penerusnya. Tanpa pondasi ini juga, Tasikmalaya mungkin tidak akan memiliki posisi administratif yang kokoh seperti sekarang. Setelah itu, muncul tokoh lain yaitu Wiradadaha VIII atau yang biasa dikenal dengan sebutan Kanjeng Dalem Wiradadaha. Ia merupakan pemimpin dari Sukapura yang sangat terkenal dengan kebijakannya, mengatur kehidupan masyarakat, dan menjaga stabilitas di tengah intervensi kolonial Belanda. Pada masa kepemimpinannya, pengaruh pemerintah lokal semakin mengakar. Ia juga berperan penting dalam menjaga kesinambungan pemerintahan tradisional, sekaligus membuka jalan bagi modernisasi struktur pemerintahan kabupaten. Tokoh berikutnya yang sangat berpengaruh adalah Raden Adipati Arya Wiratuniningrat, yang mana beliau ini merupakan Bupati Tasikmalaya pada awal abad ke-20. Beliau juga menjabat dari tahun 1908 hingga 1937 dan dikenal juga sebagai bupati yang membawa perubahan besar. Salah satu kebijakannya yang sangat penting adalah memindahkan pusat pemerintahan dari Manonjaya ke Tasikmalaya pada 1 Oktober 1901. Langkah ini bukan hanya pemindahan lokasi, tetapi juga sebagai simbol peralihan identitas daerah dari Sukapura menjadi Tasikmalaya. Pada masa inilah juga nama Tasikmalaya mulai digunakan secara resmi sekitar tahun 1913-an. Perubahan tersebut membawa dampak yang signifikan. Pemerintahan baru di Tasikmalaya tentunya mulai membangun infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan saluran irigasi. Hal ini memudahkan distribusi hasil pertanian tentunya, menurunkan biaya transportasi juga, dan juga meningkatkan kesejahteraan petani. Pasar-pasar mulai tumbuh nih, perdagangan semakin ramai juga, dan masyarakat merasakan perubahan yang nyata dalam kehidupan sehari-harinya. Tasikmalaya pun berkembang menjadi salah satu pusat ekonomi penting di Priangan Timur. Tidak hanya ekonomi, dampak sosial budaya juga sangat terasa.
Dengan terbentuknya Kabupaten Tasikmalaya, masyarakat mendapatkan pelayanan pemerintahan yang lebih dekat. Pendidikan mulai juga diperhatikan, mulai dari fasilitas kesehatan yang ditingkatkan dan administrasi kependudukan yang lebih teratur. Selain itu juga, perubahan identitas dari Sukapura menjadi Tasikmalaya memperkuat rasa kebersamaan masyarakat. Mereka merasa memiliki daerah sendiri dengan identitas yang lebih jelas, yaitu Tasikmalaya. Tentu saja, perubahan ini tidak selalu mulus. Ada tantangan berupa kesenjangan pembangunan antar wilayah, konflik kepentingan, hingga pengaruh kuat kolonial Belanda yang masih membatasi ruang gerak pemerintahan lokal. Namun demikian, para tokoh Tasikmalaya mampu mengelola tantangan tersebut sehingga kabupaten ini tetap berkembang sangat pesat. Dari perjalanan sejarah ini, kita bisa melihat bahwa terbentuknya Kabupaten Tasikmalaya adalah hasil dari perjuangan panjang, kebijakan yang berani, dan peran besar dari para tokoh-tokoh lokal. Dari Raden Anggadipa II yang memberi fondasi, Wiradadaha VIII yang menjaga kesinambungan, hingga Raden Adipati Arya Wiratuningrat yang memodernisasi dan menegaskan identitas Tasikmalaya. Kini Tasikmalaya bukan hanya kabupaten besar di Jawa Barat, tetapi juga sebagai simbol perjuangan, kebijakan, dan identitas budaya yang kuat. Semoga kisah ini bisa menambah wawasan kita semua tentang sejarah kedaerahan, sekaligus menumbuhkan rasa bangga sebagai bagian dari bangsa yang kaya akan sejarah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.